Hadirin mohon perhatiannya. Acara akan kami lanjutkan. Kini tiba saatnya kita menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua PKS SMA Negeri 1 Amlapura. Baiklah, hadirin sekalian, tidak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita panggilkan bintang kita pada siang hari ini. Pasangan calon ketua dan wakil ketua PKS SMA Negeri 1 Amlapura. Paslon nomor urut 1 atas nama I Gede Bagus Krisna Wahyudi dari kelas 11 IPS 2 dengan pasangannya Nilo Dewi dari kelas 11 MIPA 2. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Agak telat aku itu. Paslon nomor urut 2 atas nama Niputu Ita Purnamiasih dari kelas 11 MIPA 3 dan pasangannya Igusti Lanang Ekananda dari kelas 11 MIPA 1. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon kita hari ini. Sebelum memasuki acara debat, saya akan membacakan sistematika debat terlebih dahulu. Debat pada hari ini kami bekerja sama dengan KPU Karangasem dan BNNK Karangasem. Sistematika debat pasangan calon ketua dan wakil ketua PKS SMA Negeri 1 Amlapura masa bakti 2021-2022. Debat kali ini dibagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama, pasangan calon menyampaikan visi misi dan program kerjanya dengan waktu 7 menit dihitung setelah bel berbunyi. Sesi kedua, pasangan calon diberi kesempatan untuk memilih satu amplop pertanyaan dari panelis pembina PKS dan akan dibacakan oleh moderator dengan waktu menjawab 90 detik dihitung setelah bel berbunyi. Sesi ketiga, pasangan calon diberi kesempatan untuk memilih satu amplop pertanyaan dari panelis BNNK Karangasem dan akan dibacakan oleh moderator dengan waktu menjawab 90 detik dihitung setelah bel berbunyi. Sesi keempat, pasangan calon diberikan kesempatan untuk memilih satu amplop pertanyaan dari panelis KPU Karangasem dan akan dibacakan oleh moderator. Waktu menjawab 90 detik dan dihitung setelah bel berbunyi. Sesi kelima, pertama, kandidat paslon nomor urut 1 diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan ketentuan waktu 60 detik untuk bertanya dan 90 detik untuk menjawab, serta waktu 60 detik untuk menanggapi jawaban. Kedua, kandidat paslon nomor urut 2 diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan ketentuan waktu 60 detik untuk bertanya dan 90 detik untuk menjawab. Sesi keenam. Setiap paslon memberikan kalimat penutup dengan ketentuan waktu 3 menit. Tanpa menunda-nunda waktu, mari kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan visi misi dan program kerja dari kedua pasangan calon.
akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, yakni I Gede Bagus Krisna Wahyudi dan Nilo Dewi dengan waktu 7 menit dihitung pada saat pasangan calon berbicara. Kepada paslon nomor urut 1, disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami, pasangan calon PKS nomor 1 SMA Negeri 1 Amlapura, Periode 2021-2022. Sebelum kami menyampaikan visi, misi, dan program kerja, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya I Gede Bagus Krisna Wahyudi sebagai calon ketua PKS dan pendamping saya. Dan saya atas nama Nilo Dewi sebagai calon wakil ketua PKS SMA Negeri 1 Amlapura. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Visi kami menjadikan PKS SMA Negeri 1 Amlapura yang disiplin, tegas, loyal, bertanggung jawab, serta berpijak pada budaya bangsa. Selanjutnya, misi kami akan disampaikan oleh pendamping saya. Dipersilakan. Adapun misi dari kami yaitu yang pertama, melestarikan ajak Bali berpijak pada budaya bangsa. Yang kedua, mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Amlapura yang unggul dalam kedisiplinan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme kerja di dalam organisasi. Yang keempat, membentuk dan menjalin komunikasi yang erat antar anggota PKS dan warga sekolah. 5. Mengadakan patroli di lingkungan sekolah secara berkala dengan sistem piket. Adapun program kerja dari kami yang nantinya akan disampaikan oleh calon ketua PKS. Terima kasih. Baik, untuk mempertegas visi dan misi, kami paparkan dalam program kerja. Yang pertama, mengadakan studi banding keluar sekolah. 2. Menjalin kerjasama dengan OSIS pada bidang ekstrakurikuler dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan PKS dan siswa lainnya. 3. Merealisasi dan mengaktifkan program kerja yang sebelumnya sudah ada namun belum terlaksana dengan lancar, dengan kreativitas dan tanggung jawab. 4. Mengadakan pemeriksaan setiap hari Kamis dan sidak sewaktu-waktu. Demikian penyampaian visi, misi, dan program kerja yang dapat kami sampaikan. Untuk waktu dan kesempatan, saya balikan kepada moderator. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi dan program kerja dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Niputu Ita Purnamiasih dan I Gusti Lanang Eka Nanda dengan waktu 7 menit dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan. Om Swastiastu. Selamat siang. Di sini saya sebagai calon ketua PKS dan wakil ketua PKS SMA Negeri 1 Amlapura masa bakti 2021-2022. Sebelum kami menyampaikan visi, misi, dan program kerja unggulan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Ita Purnamiasih dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon ketua PKS masa bakti 2021-2022. Dan dengan saya, I Gusti Lanang Eka Nanda dari kelas 11 MIPA 1 sebagai calon wakil ketua PKS masa bakti 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja unggulan kami. Adapun
Visi dari kami adalah mewujudkan PKS SMA Negeri 1 Amlapura yang beriman, disiplin, jujur dan bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Adapun misi dari kami adalah 1. Membentuk anggota PKS yang bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama anggota, baik di dalam maupun di luar organisasi. 3. Menjadikan PKS sebagai pelopor utama dalam mewujudkan kedisiplinan dan ketertiban di SMA Negeri 1 Amlapura. Yang keempat, melanjutkan program lama dan menyukseskan program baru bersama anggota PKS lainnya. Adapun program kerja unggulan kami akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun program-program kerja dari kami yang akan terrealisasikan apabila kami terpilih sebagai calon wakil ketua dan ketua PKS masa bakti 2021-2022. Yang pertama, melaksanakan perekrutan anggota baru dengan cara bersosialisasi dan memberikan pemahaman tentang organisasi PKS. Yang kedua, melaksanakan ekstrakurikuler setiap minggunya untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan keharmonisan antar anggota. Yang ketiga, melaksanakan tindakan pengamanan dengan mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas di sekolah. Yang keempat maupun yang terakhir, selalu berkoordinasi kepada kelas yang bertugas sebagai perangkat upacara dan selalu mendampingi pada saat persiapan maupun pelatihan perangkat upacara bendera. Sekian program kerja dan visi misi dari kami. Kami harap kalian dapat menerima dan mendukung kami dengan cara memilih kami pada Selasa 14 Desember 2021. Sekian dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian pemaparan visi misi dan program kerja dari kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua PKS SMA Negeri 1 Amlapura. Beri tepuk tangan untuk kedua paslon. Selanjutnya, kita melangkah ke sesi kedua, di mana para pasangan calon ketua PKS diberi kesempatan memilih satu amplop pertanyaan dari panelis pembina PKS yang akan dibacakan oleh moderator. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Setiap pasangan calon memiliki waktu 90 detik untuk menjawab pertanyaan, dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Kepada pasangan calon nomor urut 1, disilakan untuk mengambil amplop. Baik, amplop nomor 2. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaannya adalah, Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa, mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan pada tanggal 12 sampai 14 September 2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa berlangsung di Kota Malang, Jawa Timur. Menindaklanjuti Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa pada tahun 2020 ini, Kemendikbud sendiri telah menetapkan 6 indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian pelajar Pancasila tersebut? Apakah sudah jelas? Siap, mohon maaf bisa diulang Kak. Baik, pertanyaan saya ulangi. Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa
mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan pada tanggal 12 sampai 14 September 2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila sebagai wahana pembangunan watak bangsa berlangsung di Kota Malang, Jawa Timur. Menindaklanjuti Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila sebagai wahana pembangunan watak bangsa pada tahun 2020 ini, Kemendikbud sendiri telah menetapkan 6 indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian pelajar Pancasila tersebut? Apakah sudah jelas? Siap, sudah. Baik, untuk waktu menjawab dipersilakan. Yang dimaksud dengan pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri-ciri utama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka tunggal ika, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Baik, mohon izin menambahkan apa yang dibilang ketua saya tadi, bahwa menurut Undang-Undang 1945 bahwasannya kita sebagai pelajar atau rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan baik dalam situasi apapun. Nah, sekarang kan masih di masa pandemi. Kemudian Kemendikbud memberikan salah satu strategi, yaitu yang pertama memberikan pembelajaran melalui website www.spada.kemendikbud.co.id. Maaf, waktu Terima kasih. sudah habis. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya, giliran pasangan calon nomor urut 2 yang diberi kesempatan untuk memilih satu amplop pertanyaan dari panelis pembina PKS yang akan dibacakan oleh moderator dengan waktu menjawab 90 detik dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Kepada paslon nomor urut 2, disilakan. Mohon disimak dengan baik. Dalam dinamika sebuah organisasi, konflik dan perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi, konflik atau perbedaan pendapat tersebut akan berdampak tidak baik bagi jalannya sebuah organisasi bila dibiarkan berlarut-larut tanpa sebuah solusi atau penyelesaian. Bagaimana langkah atau tindakan saudara calon terhadap dinamika konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi nantinya pada organisasi yang saudara calon pimpin? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Siap, sudah. Baik, waktu menjawab dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Izin menjawab. Organisasi adalah sebuah wadah untuk aspirasi atau pengumpulan ide-ide dari anggota organisasi. Maka dari itu, tentunya banyak terjadi perbedaan atau konflik terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Maka dari itu, saya akan mengambil langkah musyawarah atau pertukaran pikiran. Dari pertukaran pikiran atau musyawarah tersebut, kita dapat mengetahui inti dari permasalahan tersebut. Setelah menemukan inti dari permasalahan tersebut, kita dapat menemukan solusinya secara bersama-sama. Ataupun dapat dengan cara lain,
kita dapat memanajemen konflik. Memanajemen konflik adalah mencari pihak ketiga dari kesalahan tersebut sehingga kita dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sekian, terima kasih. Demikianlah sesi kedua yang telah kita saksikan bersama. Sekarang kita menginjak ke sesi ketiga, di mana para pasangan calon akan diberi kesempatan memilih satu amplop pertanyaan dari panelis BNNK Karangasem yang dibacakan oleh moderator. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Setiap pasangan calon memiliki waktu 90 detik untuk menjawab pertanyaan, dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Kepada pasangan calon nomor urut 2, disilakan untuk mengambil amplop. Pertanyaannya adalah, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, coba sebutkan hal-hal yang dapat seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan peran apa yang bisa dilakukan adik selaku generasi muda dalam memerangi narkoba. Apakah pertanyaan sudah jelas? Siap, sudah. Untuk waktu menjawab, dipersilakan. Siap, izin menjawab. P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba yang diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan bahaya lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat sintetis, semi-sintetis, dan alamiah. Saya sebagai pelajar dapat melakukan sosialisasi kepada teman-teman atau masyarakat lainnya tentang bahaya narkoba dan dapat merusak masa depan kalian, baik dalam kesehatan, mental, fisik, yang dapat merugikan kalian, keluarga, dan negara Republik Indonesia. Melalui sekolah, kita dapat melakukan sosialisasi tersebut, mulai dari teman terdekat, teman sekolah, organisasi, dan lainnya. Dan yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang harmonis, rukun. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 diberi kesempatan untuk memilih satu amplop pertanyaan dari panelis BNNK Karangasem yang akan dibacakan oleh moderator dengan waktu menjawab 90 detik dimulai pada saat paslon berbicara. Untuk paslon nomor 1, disilakan untuk mengambil amplop. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaannya adalah, masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan masa remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa.
Karena itulah, bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Menurut Adik, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Siap, sudah. Untuk waktu menjawab, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan hal-hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yaitu 1. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika, terkecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. 2. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk dari narkoba. 3. Memilih pergaulan yang baik dan jauh dari Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada 5 langkah, yaitu yang pertama promotif, orang-orang yang belum terpapar narkoba. Yang kedua ada preventif, yaitu pencegahan terhadap orang-orang yang belum terpapar narkoba. Yang ketiga ada kuartif, yaitu pengobatan atau membantu mengobati yang orang-orang yang ketergantungan narkoba. Yang keempat yaitu rehabilitatif, pemulihan. Dan yang terakhir ada referensif, yaitu orang-orang yang mengedar atau bandar narkoba. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Demikianlah sesi ketiga yang telah kita lalui bersama. Selanjutnya kita melangkah ke sesi keempat, di mana peraturannya sama dari sesi-sesi sebelumnya. Pertanyaan kali ini datang dari panelis KPU Karangasem yang akan dibacakan oleh moderator. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Setiap pasangan calon memiliki waktu 90 detik untuk menjawab pertanyaan, dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Kepada pasangan calon nomor urut 1 disilakan untuk mengambil amplop. Baik, amplop nomor 1. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaannya adalah, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika Anda terpilih sebagai ketua PKS, bagaimana pola kepemimpinan yang akan Anda jalankan sehingga tidak menciderai makna demokrasi di lingkungan SMA Negeri 1 Amlapura? Apakah sudah jelas? Baik, saya ulangi. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika Anda terpilih sebagai ketua PKS, bagaimana pola kepemimpinan yang akan Anda jalankan sehingga tidak menciderai makna demokrasi di lingkungan SMA Negeri 1 Amlapura? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, untuk waktu menjawab dipersilakan. Izin menjawab. Jadi, pola kepemimpinan yang saya jalankan sehingga tidak menciderai makna demokrasi adalah 1. Bertindak secara adil dan benar saat mengambil keputusan yang bersama. 2. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sekian, terima kasih.
Baik, mohon izin menambahkan. Di sini saya akan menambahkan tentang Indonesia merupakan negara berdemokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyat Indonesia atau negara Indonesia memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Jadi di sini saya akan menerapkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi di sini saya akan membawa itu ke dalam organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon urut 1. Selanjutnya, giliran pasangan calon nomor urut 2 yang diberi kesempatan untuk memilih satu amplop pertanyaan dari panelis KPU Karangasem yang akan dibacakan oleh moderator dengan waktu menjawab 90 detik dimulai pada saat paslon berbicara. Kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan. Pertanyaan nomor 3. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaannya adalah, kesadaran berdemokrasi merupakan salah satu pendukung kualitas individu. Jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua PKS, bagaimana upaya Anda untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi pada seluruh warga sekolah? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Siap, bisa diulang pertanyaannya, Kak? Baik, saya ulangi. Pertanyaannya adalah, kesadaran berdemokrasi merupakan salah satu pendukung kualitas individu. Jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua PKS, bagaimana upaya Anda untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi pada seluruh warga sekolah? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Waktu menjawab dipersilakan. Baik, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, saya akan menyadarkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Amlapura dengan cara melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman tentang menerapkan dua jenis demokrasi, yaitu yang pertama ada demokrasi langsung, yang berarti demokrasi yang dilaksanakan dengan rakyat langsung turun untuk memilih, contohnya seperti pemilu. Serta demokrasi perwakilan adalah demokrasi dengan rakyat turun untuk memilih wakil mereka, seperti yang kita tahu jika di Indonesia biasa disebut dengan DPR. DPR yang akan menerima, menyampaikan, dan mengumpulkan aspirasi rakyat untuk disampaikan ke pihak pusat. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Demikianlah sesi keempat yang telah kita lalui bersama. Hadirin yang berbahagia, dalam sesi kelima kali ini, setiap pasangan calon akan memberikan satu pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Jika pada segmen sebelumnya pertanyaan disusun oleh panelis, kali ini gagasan murni dari para pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 60 detik dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tentang poin pertama, saya ingin bertanya, dalam misi kalian tentang melestarikan Ajak Bali berpijak pada budaya bangsa, bagaimana cara kalian merealisasikan hal tersebut? Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab. Yang dimaksud melestarikan Ajak Bali adalah sekolah adalah salah satu
elemen untuk menerapkan himbauan dari pemerintah. Jadi, Ajak Bali juga merupakan budaya nasional. Dan cara penerapannya itu, yang pertama, dalam berpakaian adat, kita harus benar dalam artian yang sudah diatur. Baik, untuk paslon nomor urut 2, silakan menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Baik, dari saya izin menanggapi. Dari kami, jawaban kalian sudah cukup baik dan bisa diterima. Namun, seharusnya kalian lebih ke merealisasikan semua hal dan elemen terkait dengan Ajak Bali, agar budaya Bali dan warisan leluhur dari kita tidak kalah saing dengan budaya asing yang sedang naik-naik daunnya dan sedang tenar-tenarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua paslon. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan satu buah pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 60 detik dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara kamu merealisasikan disiplin yang ada di dalam visi kamu. Sedangkan disiplin itu sudah tumbuh dari lingkungan sekitar. Dan waktu seseorang juga sangat susah untuk diatur. Dan apa yang membuat kami sebagai pasangan calon 01 membuat kami yakin bahwa Anda dapat mewujudkan visi itu dalam 1 tahun ke depan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 90 detik. Izin menjawab. Cara saya mendisiplinkan warga SMA Negeri 1 Amlapura yaitu dengan cara tentunya saya akan mendisiplinkan pemimpin terlebih dahulu, yaitu diri saya sendiri, terutama dalam waktu. Setelah itu, baru saya akan mendisiplinkan anggota saya sebelum mereka menindak adik kelas atau warga sekolah lainnya. Jika saya atau anggota saya tidak disiplin atau melanggar, akan diberikan atau saya sendiri akan memberikan sanksi yang tegas. Itulah cara saya mendisiplinkan warga SMA Negeri 1 Amlapura agar lebih disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dalam waktu 60 detik. Izin menjawab. Baik, jawabannya sudah cukup jelas dan saya dapat diterima. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon. Hadirin yang kami hormati, kini kita sampai pada sesi akhir debat pasangan calon ketua dan wakil ketua PKS SMA Negeri 1 Amlapura. Kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua PKS diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup yang bersifat positif. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Jangan lupa dukung kami calon PKS 01 Semansapura. Semansapura maju, coblos pilihanmu, pilih nomor 1. Pemilih yang cerdas menghasilkan pemimpin berkualitas. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup dengan waktu 60 detik dimulai pada saat pasangan calon berbicara. Sebelumnya,
Mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku dari kami yang tidak berkenan di hati kalian. Hanya sekian penyampaian visi, misi, dan program kerja unggulan kami yang dapat kami sampaikan. Kami harap kalian dapat mendukung dan memilih kami pada Selasa 14 Desember 2021. Ayo jangan golput demi Semansa-Pura maju. Orang sukses tidak harus pintar, tapi yang mau, mampu, dan berani mengambil langkah besar untuk kesuksesan. Siap dibina. Siap membina. Nomor 2, solusi. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon PKS SMA Negeri 1 Amlapura. Hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk kedua pasangan calon untuk maju ke depan dan saling memberi salam sehat. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep. Now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. Dengan ditandai salam sehat oleh kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua PKS, maka berakhirlah pula rangkaian debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dan PKS SMA Negeri 1 Amlapura periode 2021-2022. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang telah hadir dan menyaksikan rangkaian debat hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai penutup, kami ingatkan kepada seluruh warga Semansa-Pura untuk datang ke TPS pada hari Selasa 14 Desember 2021. Gunakan hak pilih Anda dan jangan golput. Satu suara Anda menentukan Semansa-Pura 1 tahun ke depan. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Putri Yudi Astini, penyuluh narkoba dari BNN Kabupaten Karangasem. Saat ini generasi muda harus memiliki inovasi dan kreativitas. Melalui debat ini, siapapun yang terpilih sebagai ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, ketua PKS dan wakil ketua PKS, kedepannya semoga dapat mengembangkan organisasinya, mengembangkan lembaganya menjadi lembaga yang lebih kreatif, lebih produktif, lebih inovatif, mengembangkan ide-ide dan inovasinya di dalam organisasi dan berkelembagaan. Mari melakukan pengawasan bersama di sekolah, jangan sampai narkoba masuk ke dalam sekolah. Salam War on Drugs. Saya Putu Desi Natalia, anggota KPU Kabupaten Karangasem. Kami mewakili atas nama KPU Kabupaten Karangasem sangat mengapresiasi kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dan ketua dan wakil ketua PKS untuk masa bakti 2021-2022
di SMA Negeri 1 Amlapura. Dan ini merupakan sebuah pelajaran demokrasi, pendidikan demokrasi sejak dini, yang mana pendidikan demokrasi ini harus kita kembangkan dan kita tumbuhkan sejak dini, sehingga anak-anak nantinya pada saat mereka sudah terjun ke masyarakat, mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Kami mengucapkan selamat melaksanakan pendidikan pemilih dan pendidikan demokrasi di SMA Negeri 1 Amlapura ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak yang saat ini berkompetisi menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, serta ketua dan wakil ketua PKS di SMA Negeri 1 Amlapura. Kalah menang itu hal yang biasa. Ya, saya harapkan ke depan siapapun yang terpilih bisa mendukung, bisa merangkul teman-temannya yang tidak terpilih, dan yang tidak terpilih jangan berkecil hati, dukung program-program kerja temannya yang sudah terpilih. Salam demokrasi.